Oke, selamat datang kembali. Kembali lagi dengan seri Semangat Guru 2. Ya, program Semangat Guru dari Guru Belajar. Ya, kali ini kita di topik kelima, yaitu tentang pembinaan dan komunikasi. Yaitu yang pertama tentang hubungan kemitraan antara coach dan individu itu dijalin melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya menurut International Coaching Federation. Lalu di tujuan coaching ini adalah improvement atau perbaikan diri dari keadaan sekarang menuju keadaan yang lebih baik yang ingin diupayakan. Nah, sekarang kita ke kunci keberhasilan coaching. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada 5 Erikson Principle, ya, itu bahwa semua orang pada hakikatnya baik, ya toh, dan seterusnya. Tuh, artinya semua hal itu baik, ya, apalagi yang kita coaching, yaitu peserta didik kita itu semua pasti punya dasar yang baik, terus dapat berkembang dengan baik. Terus kita pegang dulu, lalu kita gunakan komunikasi yang efektif, yaitu konsistensi, kontrol, kehati-hatian, dan kolaborasi. Lalu juga kita ingat 4 langkah proses coaching, yaitu grow. Nah, grow kita akan lanjutkan pada penjelasan yang berikutnya. Gimana sih praktek coaching itu? Apa itu grow? Oke, yang pertama adalah goals. Ya, ini bisa kita bedakan dengan praktek coaching, yaitu gimana guru yang inovatif, ya, seperti yang saya coba sampai sekarang ini. Lalu gimana siswa yang berprestasi itu? Goals atau tujuan. Tujuannya seperti gimana sih? Seperti apa sih yang guru inovatif? Apa yang saya idam-idamkan? Terus apa yang sudah apa hal yang ingin saya perbaiki sejauh ini saya menjadi seorang guru. Lalu kalau untuk siswa, apa sih yang kamu inginkan misalnya dalam pelajaran saya informatika? Apa yang ingin kamu tingkatkan dalam pembelajaranmu? Gitu. Lalu melihat realitas atau reality yang berikutnya, yaitu gimana kondisinya saat ini, bagaimana harapan dan pencapaian saat ini sebagai guru saat ini. Murid juga demikian, gimana sih kondisi dalam pembelajaranmu pada hari ini, atau mungkin suatu saat saya akan mendampingi lomba, saya pakai coaching ini, ya. Gimana kamu persiapan lombanya, kondisimu apa yang kamu rasakan sekarang, persiapanmu apa saja, pengalamanmu dulu bagaimana, lalu kira-kira sudah sesuai ekspektasinya atau belum, lalu kamu ingin apa, kalau ingin menang atau ingin apa, atau ingin hanya mendapat pengalaman saja, realitasnya apakah sekarang sudah sesuai harapan, kayak gitu, ya. Lalu berikutnya ada opsi atau pilihan. Kira-kira kamu punya, kalau seorang menjadi seorang guru, apakah apa saja yang bisa mendukung tercapainya tujuan? Yang jelas kalau saya sendiri merasa didukung oleh kepala sekolah, ya. Juga teman-teman yang lain itu juga mendukung. Kalau mau ikut pelatihan, mau ikut ini pasti didukung dengan baik. Lalu opsi-opsi yang dapat dilakukan, mengambil waktu, misalnya seperti ini ada jam kosong, saya ikuti buat video seperti ini, ya. Nanti kalau jamnya masih penuh, ya kita lanjutkan besok atau malam atau mungkin di rumah gitu, ya. Lalu kalau anak-anak gimana sih, ya, kira-kira kalau kamu lomba menyanyi, apa sih yang bisa kamu lakukan? Oke Pak, saya cari guru les nyanyi misalnya, terus saya dampingi. Oh, saya kenal, yuk kita cari, yuk kita temui teman saya ini, mungkin bisa membantu kamu. Terus gimana orang tuamu kira-kira mendukung, ya? Iya, orang tua saya nggak apa-apa Pak, bayar juga boleh. Wah, itu bagus gitu. Terus ada juga tuh, orang tua saya nggak kuat Pak kalau harus les bayar. Oke, ya nanti sekolah, nanti saya bicarakan kepada kepala sekolah, kan seperti itu, ya. Yang jelas kita mencoba berkomunikasi aktif dengan muridnya.
dengan peserta didik itu. Lalu berikutnya adalah will. Nah, kira-kira apa yang buat saya semangat jadi guru inovatif? Ya jelas ya, kalau saya sendiri pengen jadi guru yang inovatif, lalu juga nggak begini-begini saja mengajarnya, selalu harusnya lebih bagus gitu ya, nggak ramah terus, bisa memberdayakan murid-murid dengan baik. Lalu kira-kira saya punya solusi apa? Misalnya saya akan mengambil waktu setiap hari Sabtu kan pulang sekolah tuh, mungkin saya sediakan waktu khusus untuk buka-buka di sini di guru belajar dan sebagainya. Kalau dengan anak-anak gimana, dengan siswa-siswa yang ingin berprestasi misalnya di lomba atau dalam pelajaran saya informatika, maka kira-kira kamu pengen seperti apa, berapa kali kamu latihan, kamu janjian sama pelatih nyanyinya. Lalu kalau kamu nih gimana kalau kamu nggak punya komputer, apakah kamu akan mencoba di sekolah atau seperti apa gitu ya. Nah, sekarang ini coaching itu sebenarnya juga penting di institusi pendidikan. Sejauh ini memang kebetulan kepala sekolah saya juga pernah menyinggung masalah tentang coaching ini. Sudah mencoba memberikan materi coaching ini, dan pernah juga kami cobakan di dalam ujian proyek kelas 9 untuk teknik coaching ini. Jelas kalau dari institusi pendidikan kepada gurunya, yaitu harusnya bisa membantu pola pikir guru dari menyuapi jadi memberdayakan tadi. Biasanya ngasih materi melulu ya, sekarang memberdayakan. Gimana nih kamu pengen belajar apa hari ini? Ayo kita tentukan tujuan kita. Lalu apa yang kita perlukan supaya tujuan itu berlangsung seperti yang proyek kita buat di sini. Sehingga siswanya menjadi individu pembelajar yang mandiri. Lalu gimana kalau guru mengcoaching murid atau peserta didiknya? Tentunya perbaikan diri dalam hal peningkatan semangat belajar, strategi belajarnya, pemahaman materi ajar dan sebagainya. Bahkan berguna saat lomba atau menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, pernah juga anak-anak yang berkasus saya tanyakan tutorial saya coaching dengan teknik coaching ini juga bisa. Apa sih tujuanmu melakukan hal itu gitu kan ya. Ini bisa dilakukan juga dengan prinsip coaching ini. Nah, apa yang buat coaching semakin terstruktur dan efektif? Yaitu memang berlatih dengan rekan kerja. Memang tidak mudah ya dengan rekan kerja, dengan kesibukannya. Mereka punya jam kerja, semua juga mungkin punya jadwal seperti saya ini. Lalu buat catatan. Nah, ini saya mulai buat catatan, saya ketik-ketik tuh di note. Lalu juga mengasah empati, membangun keakraban baik kepada teman-teman, pada atasan, atau juga pada anak-anak. Harus akrab. Bahkan saya pengen kalau makan itu di kantin ya, sama anak-anak bareng. Saya coba bekal, kita makan bareng saja. Ya gitu, kita bisa bertukar ini supaya kita bisa mengasah hal demikian itu ya. Makan terus ada yang nggak punya lauk tuh gimana ya, oh iya kita bagikan, oh kita belikan aja bakso gitu ya. Nah, lalu juga kita juga mengasah konsentrasi kita sendiri untuk menangkap garis besarnya secara rinci, secara mendetail, lalu dilakukan dengan intensi dan niat yang baik. Itu semua saya yakin itu bisa dilakukan dengan baik, dan tetap ikuti guru belajar dan tetap semangat ikuti channel saya ini. Oke, see you, bye bye, tetap semangat, sehat selalu Bapak Ibu seluruh Indonesia. God bless you.